Pernah nggak sih ngerasa kejebak utang tuh kayak lagi tersesat di hutan, nggak tahu jalan pulang? Nah, hari ini kita bakal ubah perasaan itu. Anggap aja sesi kita kali ini adalah penyerahan peta. Peta yang jelas banget buat nuntun kita semua keluar dari hutan itu dan langsung menuju kebebasan finansial. Yuk kita mulai petualangan ini bareng-bareng. Coba deh kita bayangin bareng-bareng ya. Selama ini, utang itu kan rasanya kayak labirin super rumit yang bikin pusing 7 keliling ya kan? Bikin stres banget. Tapi, gimana kalau kita coba lihat dari sudut pandang lain? Gimana kalau ternyata keluar dari utang itu bukan soal mecahin teka-teki, tapi lebih kayak sebuah perjalanan. Perjalanan yang udah ada petanya, lengkap dengan rambu-rambu yang jelas. Dan tada, inilah peta kita. Di dalam panduan ini ada 7 landmark atau penanda super penting yang bakal jadi pemandu kita. Anggap aja ini kayak checkpoint di game petualangan gitu. Setiap checkpoint yang kita lewati artinya kita selangkah lebih dekat ke tujuan akhir, hidup bebas utang. Udah siap? Yuk kita mulai dari yang paling pertama. Oke, bagian pertama. Namanya juga petualangan, langkah paling pertama yang harus dikuasai setiap petualang itu ya, bisa baca peta. Nah, dalam dunia keuangan, membaca peta itu artinya kita harus benar-benar paham kemana aja sih uang kita pergi setiap bulan. Inilah fondasi, dasar paling penting dari semua perjalanan kita. Betul banget. Setiap perjalanan hebat itu pasti dimulai dari sebuah rencana kan? Nggak bisa asal jalan aja. Pertanyaannya, apa rencana kita? Kita butuh alat biar nggak nyasar. Dan dalam perjalanan finansial ini, alat navigasi utama kita, kompas kita adalah anggaran, atau yang kerennya disebut budget. Ini dia nih kompas andalan kita, aturan 50%, 30%, 20%. Simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Cara pakainya gini, dari semua pemasukan kamu, 50%-nya itu buat kebutuhan. Hal-hal yang wajib dibayar kayak sewa rumah, listrik, belanja bulanan. Terus 30%-nya ini bagian yang asyik, buat keinginan. Mau nongkrong, nonton, langganan ini itu, boleh banget. Nah, yang paling krusial, 20% sisanya ini harus langsung diamankan buat tabungan dan investasi. Wajib. Nah, ini nih bagian yang sering bikin kita keserimpet. Bedain antara kebutuhan sama keinginan. Gini cara gampangnya, kebutuhan itu kalau nggak dipenuhi, hidup kita bakal berantakan. Contoh, ya bayar listrik, kalau nggak bayar kan gelap-gelapan. Kalau keinginan, kalau nggak dipenuhi, kita ya nggak apa-apa, masih bisa hidup. Kayak beli kopi boba atau skin game baru. Nggak beli juga nggak mati kan? Kuncinya cuma satu, jujur sama diri sendiri. Jadi buat ringkasannya ya, pertama, anggaran itu kompas kamu. Kedua, pakai aturan simple 50, 30, 20 buat jadi panduan. Dan yang ketiga, yang paling penting, please jujur sama diri sendiri soal mana butuh, mana mau. Fondasi kita beres di sini. Oke, kita udah bisa baca peta nih. Fondasi udah kuat. Sekarang kita masuk ke babak selanjutnya, belajar cara bertahan yang cerdas. Ibaratnya, gimana caranya kita menghindari rintangan-rintangan di jalan. Dalam dunia keuangan, ini artinya kita harus bangun pertahanan yang solid buat ngelindungin semua progres yang udah susah payah kita buat. Kan di setiap perjalanan nggak mungkin jalannya mulus terus ya kan? Pasti ada aja rintangannya. Entah itu ban kempes atau tiba-tiba ada badai. Nah, di dunia finansial, badai ini bisa macam-macam. Bisa jadi tagihan rumah sakit yang tiba-tiba datang, atau godaan diskon gede buat gadget baru. Pertanyaannya, gimana caranya kita siapin payung sebelum hujan? Ini dia perisai pertama kita. Super penting, jaga penggunaan kartu kredit kamu di bawah 30% dari total limit. Gampangnya gini, kalau limit kartu kredit kamu 10 juta, usahain total tagihan bulanan nggak pernah lebih dari 3 juta. Kenapa? Karena ini ngasih sinyal ke bank kalau kamu tuh jago ngelola uang. Anggap aja ini cara biar rapor keuangan atau skor kredit kamu bagus. Nanti kalau butuh pinjaman penting kayak KPR rumah, jalannya bakal lebih mulus. Sekarang kita ngomongin pembelian terbesar dalam hidup kebanyakan orang, rumah. Godaannya tuh gede banget buat ambil rumah paling keren yang disetujuin sama bank, kan? Tapi, eits, tahan dulu. Ada aturan main yang aman. Coba targetin harga rumah itu sekitar 2-3 kali lipat dari total pendapatan tahunan kamu. Ini penting banget biar cicilan rumahnya nanti nggak mencekik napas keuangan kamu tiap bulan. Yang ini, anggap aja kayak jaring pengaman di sirkus. Asuransi jiwa itu unik, karena ini bukan buat kita, tapi buat orang-orang yang kita tinggalin nanti. Kalau amit-amit ya terjadi sesuatu sama kita, asuransi ini yang bakal mastiin keluarga kita nggak kelimpungan secara finansial. Ini tuh salah satu bentuk cinta dan tanggung jawab yang paling nyata. Coba bayangin lagi, kita lagi naik gunung. Pasti kita pengennya bawa tas yang isinya penting-penting aja, biar enteng kan?
Nah, ngutang buat beli barang mewah, mobil keren, gadget terbaru, liburan mahal, itu sama aja kayak sengaja masukin batu gede ke dalam tas kita. Bikin perjalanan jadi berat, lambat, dan capek. Parahnya lagi, batu ini nilainya makin lama makin turun. Beda sama aset yang nilainya justru bisa tumbuh. Oke, jadi strategi pertahanan kita bisa diringkas jadi 3 hal simpel. 1. Jangan biarin kartu kredit kepanasan, jaga di bawah 30%. 2. Kalau mau beli barang gede kayak rumah, pakai kepala dingin, bukan cuma nafsu. 3. Stop ngutang buat beli barang-barang yang harganya bakal anjlok begitu keluar dari toko. Bertahan itu krusial, tapi kalau mau menang, kita juga harus nyerang. Oke, fondasi udah kuat, pertahanan udah rapi. Sekarang, saatnya kita tancap gas. Kita percepat perjalanan kita buat sampai ke garis finish. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Posisi kita udah aman, udah stabil. Terus gimana caranya biar kita bisa sampai ke tujuan, yaitu hidup bebas utang lebih cepat dari yang kita rencanain? Ada jalur cepatnya nggak sih? Jawabannya, ada. Caranya, jangan pernah bergantung sama satu keran pemasukan aja. Kita harus bangun beberapa jalur tol keuangan. Bayangin gini deh, kalau kamu cuma punya satu jalan dan jalan itu macet total, misalnya, amit-amit, ada masalah sama kerjaan utama. Kamu bakal stuck kan? Tapi kalau kamu punya jalur lain, kamu bisa tetap melaju kencang ke depan. Strategi menyerang kedua yang super powerful itu investasi. Dan dengerin ya, kamu nggak perlu nunggu kaya raya buat mulai. Cukup sisihkan sedikit aja, mungkin 5-7% dari penghasilanmu tapi rutin. Anggap aja kamu lagi mempekerjakan uangmu. Biarin mereka yang kerja keras buat kamu. Ini tuh kayak nanam bibit pohon uang, yang kalau dirawat suatu hari nanti buahnya bisa kita nikmatin. Jadi, resep buat tancap gasnya ada 3. 1. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Cari sumber pemasukan lain. 2. Jangan biarin uangmu tidur di tabungan. Suruh mereka bekerja lewat investasi. Dan 3. Ingat ini baik-baik. Dalam investasi, konsistensi itu rajanya. Rutin nabung dikit-dikit itu jauh lebih ampuh daripada nunggu punya uang banyak tapi nggak mulai-mulai. Oke, teman-teman. Kita udah punya petanya. Kita udah punya perisai buat bertahan, kita juga udah punya mesin turbo buat menyerang. Semua perlengkapan udah siap di tas kita. Sekarang kita sampai di bagian yang paling penting dari semuanya, berani mengambil langkah pertama. Biar nggak bingung harus mulai dari mana nih, saya kasih 3 tugas super simple yang bisa kamu lakuin hari ini juga. 1. Ambil kertas atau buka aja aplikasi Notes di HP kamu. Coba deh bikin coret-coretan budget 50-30-20. 2. Sekarang juga buka mobile banking, terus cek berapa persen pemakaian kartu kredit kamu bulan ini. 3. Luangin 15 menit aja buat mikir, brainstorming, satu aja ide buat nambahin penghasilan. Gampang kan? Dengerin, petanya udah ada di tangan kamu. Kompasnya udah nunjukin arah yang benar. Langkah pertamanya pun udah jelas banget. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi cuma satu. Kapan kamu mau mulai? Ingat, perjalanan ribuan kilometer sekalipun selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Ambil langkah pertamamu itu, sekarang.